Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai eksponen dan logaritma. Ada beberapa bagian, nanti ada bagian-bagiannya. Ini yang pertama, yaitu kita mulai aja ya. Jadi sifat yang pertama itu adalah ketika angkanya sama atau hurufnya sama, A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya tinggal ditambah aja. Terus dengan catatan A itu bukan angka 0. Terus M sama N itu bilangan bulat. Lalu bilangan bulat kan bisa positif bisa negatif. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N, ketika pembagian pangkatnya dikurang. Lalu udah pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali, jadinya M kali N. Terus yang ada di dalam kurung ini terus dipangkatin M, berarti semuanya kena pangkat M. A kena pangkat M, B juga kena pangkat M. Lalu ini juga sama, ini bentuknya perkalian AB, ini bentuknya pecahan A per B, semuanya juga kena pangkat M. Jadi A pangkat M, B juga pangkat M. Kemudian, nah ini bentuknya pecahan ya, tapi sama aja kayak nomor 1. Ketika perkalian pangkatnya ditambah. Ini juga kayak gitu. Ketika perkalian pangkatnya ditambah. M per N ditambah P per N. Jadinya kan M tambah P per N. Terus, nah ini juga sama ya. Intinya perkalian pangkat pun ditambah. Lalu, kita ke halaman berikutnya. Ada contoh, sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, di sini udah ada alternatif penyelesaian. Jadi, ketika perkalian pangkatnya ditambah, berarti 2-nya disalin, 5 tambah 3 per 2 pangkat 2. 5 tambah 3, 8 per 2 pangkat 2. Kemudian, ini kan pembagian pangkat ya. Kayak sifat yang di halaman sebelumnya, pangkatnya tinggal dikurang aja. Jadi 8 dikurang 2, 8 kurang 2, 2 pangkat 6. Karena pertanyaannya itu adalah sederhanakanlah, berarti cukup sampai 2 pangkat 6. Tapi kalau pertanyaannya itu yang ditanya adalah hasil, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 6 itu berapa sih? Yaitu 64. Kayak gitu. Lanjut. Contoh berikutnya, sederhanakan dalam bentuk eksponen. Nah, ini udah pangkat dipangkatin lagi. Jadi gini. X udah pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali dong. 1/3 dikali 2 kali X pangkat 4/3. Nah, 1/3 kali 2, 1 kali 2, 2, 2/3 dikali X pangkat 4/3. Nah, jadinya di sini. Terus perkalian pangkat ditambah dong. 2/3 tambah 4/3, karena udah sama-sama penyebutnya, langsung aja 2 tambah 4, 6, 6/3, 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya X pangkat 2. Lanjut, kita bahas latihannya. Ke nomor 2, tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini dengan tepat. Jadi, ini kan udah sama-sama 3 ya. Karena di sini 3 pangkat P, berarti sama dengan ini juga harus 3 pangkat P. Nah, karena ini bentuknya pangkat lagi, berarti pangkatnya dikali dong. 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat P, ya kan? Berarti 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, udah sama-sama 3, berarti udah kita coret nih karena sama. Jadi P-nya itu adalah 8. Itu yang A. Lalu yang B. B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, ini bisa kamu langsung atau kamu pindah ruas boleh. Ini kan kali. Kalau pindah kan jadinya bagi ya. Bagi B pangkat 5. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurang kan. Jadinya 9 kurang 5. Udah sama-sama B.
Jadi P-nya udah tahu dong 4 gitu. Lanjut yang C. 3pi pangkat P sama dengan 27pi pangkat 3. Nah, 3pi pangkat P berarti ini harus dijadikan 3pi pangkat berapa? Nah, untuk 27 itu dijadikan 3 pangkat berapa? 27 itu kalau kamu nggak bisa langsung berpikir 3 pangkat 3, kamu bisa pakai cara pohon faktor. Jadi 27 itu 3 kali 9, 9 3 kali 3, berarti 27 itu 3 pangkat 3. Gitu. Jadi 3 pangkat 3 pi pangkat 3. Nah, ini adalah sifat yang ini. Yang di halaman sebelumnya AB pangkat M sama dengan AM BM. Ya kan? Berarti ketika di sini pangkat 3 pangkatnya sama, berarti bisa disatukan menggunakan dalam kurung, ya kan? AB-nya disalin, pangkat M-nya itu angka 3 dijadikan pangkat sekali setelah dalam kurung. Nah, ini soalnya karena sudah sama, kita coret P-nya 3. Begitu. Selanjutnya yang B, ini adalah perkalian pangkat juga. Yang jelas kalau perkalian itu kan angka kali angka, 3 kali 9. Kemudian yang hurufnya sama-sama huruf yang sama boleh. Kita satukan dulu U pangkat 3, U pangkat 4, V pangkat 5, V pangkat 1. Sama dengan 3 kali 9, 27. U pangkat 3 kali U pangkat 4, jadi pangkatnya ditambah. V pangkat 5 dikali V. V itu sebenarnya ada pangkat 1 yang tidak terlihat. Jadi V pangkat 5 tambah 1. Maka hasilnya 27 U pangkat 7 V pangkat 6. Oke, lanjut yang C. Yang C ini ada dalam kurung terus dipangkatin 2. Boleh disederhanain dulu yang di dalam kurung baru dipangkatin 2 kalau ada huruf yang sama. Ketika kita lihat di sini ada yang sama nih. Jadinya N pangkat negatif 1 sama N pangkat negatif 6 kan ini pembagian ya. Pembagian pangkat berarti dikurang dong. Jadi N negatif 1 dikurang negatif 6. Ini sama-sama R pangkat 4, tinggal dibagi aja, hasilnya 1. Per ini 5 sendirian di bawah. Terus dipangkatin 2, gitu. Sama dengan negatif 1 negatif kali negatif 6, ya kan? Negatif sama negatif dikali jadi positif kan? N negatif 1 tambah 6 bagi 5 pangkat 2. Jadi N negatif 1 tambah 6 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Nah, kemudian N pangkat 5 dipangkatin 2, berarti pangkatnya dikali dong. Nah, terus 5 nggak ada pangkatnya nih, nggak ada pangkat di sini, langsung aja pakai pangkat yang atas. Jadi N pangkat 10 per 25. Gitu. Nah, ini kenapa sih min sama min ini berubah jadi positif? Sebenarnya ini adalah bentuk perkalian. Perkalian itu jenisnya ada tulis biasa, ada titik, ada dalam kurung, ya, ada dalam kurung dua-duanya, ada juga tanda silang, ya. Itu namanya perkalian. Jadi negatif dalam kurung negatif 6 sama aja negatif kali negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Nah, ini hasilnya yang C. Oke, sekian dulu belajar mengenai sifat-sifat eksponen dan contoh aplikasi dalam soalnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.